Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implementasi teori belajar konstruktivisme. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Sinta Clara Brusumri Milala dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Komaryawan. Oke. Implementasi teori belajar konstruktivisme. Nah, teori belajar konstruktivisme, konstruk artinya membangun. Nah, artinya kita sebagai tenaga pendidik, bagaimana kita membangun pengetahuan si peserta didik. Nah, bagaimana caranya? Ya dengan cara siswa itu harus yang namanya aktif dalam proses belajar pembelajaran. Nah, dan kita sebagai calon tenaga pendidik itu, kita itu sebagai apa? Sebagai fasilitator atau sebagai pemandu dalam proses belajar pembelajaran. Next. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh eh, siswa sendiri. Nah, artinya ketika dalam proses pembelajaran, sebelum memulai proses pembelajaran, nah sebelum menjelaskan materi, nah mungkin guru akan menanyakan seputaran materi yang akan dijelaskan. Nah, jadi dan guru ini akan bertanya gitu kan. Nah, akan bertanya mengenai seputar materi yang akan dijelaskan. Nah, dan di sini siswa akan menjawab pertanyaan itu sesuai dengan kemampuan mereka. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan si peserta didik itu sendiri. Berikut contohnya. Nah, di sini kurang kelihatan, jadi di sini guru menanyakan sebuah apa yang menyebabkan banjir. Nah, dan siswa akan menjawab sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Oke, selanjutnya. Kedua, guru sebagai fasilitator. Nah, sehingga proses konstruksi siswa itu berjalan dengan baik. Nah, di sini mungkin setelah siswa menjawab pertanyaan dari guru, nah dan guru itu kan sebagai fasilitator. Nah, dan di sini guru akan memberikan saran atau penambahan materi. Nah, berikut contohnya. Stop. Nah, dan di sini setelah siswa itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru, nah di sini guru sebagai fasilitator memberikan saran atau penambahan jawaban. Nah, di mana ini dijelaskan di video ini penyebab banjir. Apa sih penyebab banjir? Nah, dan di sini di dalam video ini guru menjelaskan atau memberikan saran menambahi jawaban. Nah, di mana di sini dibilang banjir juga disebabkan karena pemukiman dekat bantaran sungai, dataran rendah, daerah dataran rendah, kurangnya ruang terbuka hijau. Oke, next. Next. Oh, maaf. Yang ketiga,
peserta didik menemukan permasalahan sesuai dengan eh, pembahasan. Nah, di sini artinya siswa akan dipancing untuk berpikir kritis atau memberikan kesempatan siswa itu untuk bertanya mengenai seputaran materi. Itu berikut contohnya. Nah, di mana tampaknya siswa ini bertanya eh, bagaimana untuk mencegah banjir. Nah, dan guru menjawab pertanyaan itu eh, tidak dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon secara ilegal. Yang terakhir itu memperbaiki saluran air dan membersihkannya setiap hari. Nah, jadi di sini siswa itu akan berpikir kritis gitu. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu mengapresiasi pendapat siswa. Nah, memberikan memberikan apresiasi pada siswa yang mau berpendapat, memberikan dorongan dan semangat bagi siswa. Mendengar guru memuji hasil hasil usahanya akan membuat siswa lebih bersemangat untuk terus meningkatkan eh, apa namanya semangat belajar mereka. Secara tidak langsung, hal ini menumbuhkan jiwa kreatif dan juga inovatif pada siswa tersebut. Berikut contohnya. Selanjutnya itu berbagai macam sumber belajar penunjang pembelajaran. Nah, di sini guru akan memberikan tugas seputar materi tentang seperti yang dicontoh yaitu banjir. Di sini tuh guru mungkin akan memberikan tugas clipping tentang banjir dan membebaskan siswa itu mencari sumber dari manapun. Jadi guru bukan hanya semata-mata sebagai pemberi materi secara instan, tapi siswa juga dituntut untuk mencari informasi ataupun pengetahuan kar- karena ketika kita mencari sendiri sesuatu yang tidak kita ketahui itu akan lebih gampang, mudah diingat ketimbang orang yang langsung memberitahu. Jadi intinya kita yang apa namanya ingin mengetahui hal tersebut dengan lebih apa namanya lebih sempurna, langsung mencari hal tersebut dengan sendiri. Berikut contohnya. Nah, seperti yang dicontoh, di sini Edi mencari sumber belajar dari internet, buku, dan majalah untuk mengerjakan tugas clippingnya. Nah, di sini pertanyaannya, apakah teori konstruktivisme dapat diimplementasikan di dalam kurikulum Merdeka pada saat ini? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena kurikulum Merdeka disusun berlandaskan teori konstruktivisme. Kurikulum Merdeka berdasarkan teori konstruktivisme mengharuskan peserta didik untuk memberi kesempatan mengharuskan pendidik untuk memberi kesempatan pada peserta didik agar berani mengemukakan pendapatnya dengan percaya diri tanpa adanya terpaksa. Hal ini secara resmi disampaikan oleh Menteri Kemendikbudristek dalam YouTube Kemendikbud RI pada tanggal 11 Februari 2021 yang mana
kurikulum merdeka tersebut memiliki keterkaitan erat dengan teori belajar konstruktivisme. Nah, kurikulum merdeka yang berdasarkan teori belajar konstruktivisme ini juga menekankan aspek kemerdekaan sesuai dengan namanya, yaitu kurikulum merdeka, yang dimana di sini para siswa dibebaskan mengembangkan proses pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata yang selanjutnya dihubungkan pada konsep abstrak, yaitu teori. Nah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dari sumber maupun kata-kata. Kami tutup presentasi ini dengan Pramasati. Om Santi 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 Om. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak.